sahabat, pada video kali ini kelompok 6 yang tergabung dari guru-guru sekolah penggerak akan membuat alat praktikum sederhana tentang materi kesetimbangan. Nah, alat praktikum yang akan kita buat seperti ini. Yuk, simak video pembuatannya. Hanger, karet gelang, botol bekas, gunting, solder, tusuk sate, pipa bekas, lakban, dan kelereng. Langkah pertama, kita menggunting botol bekas menjadi 2 bagian. Lalu bolongi kedua sisinya menggunakan solder. Lalu masukkan karet gelang ke dalam botol yang sudah kita lubangi. Nah, untuk penjelasan alat peraganya, simak video berikut ini. Di mana kita akan melakukan percobaan dengan alat peraga ini. Alat peraga ini sangat sederhana. Alat-alatnya kita dapat jumpai di sekitar kita. Ini adalah barang-barang bekas. Yang pertama adalah hanger bekas dan juga botol air mineral yang bekas. Kemudian ada kelereng dan juga penggaris. Itu adalah alat-alat peraga yang akan saya perkenalkan dan akan kita gunakan untuk menjelaskan tentang kesetimbangan. Ya, untuk menentukan atau mengambil alat peraga ini, yang pertama dilakukannya sebuah pengamatan. Kemudian ya, untuk pengamatannya melihat dari permasalahan yang ada dalam pembelajaran, di mana terjadi sebuah kebingungan untuk menjelaskan tentang kesetimbangan itu seperti apa. Nah, akhirnya berpikir bagaimana caranya membuat sebuah alat peraga. Kemudian merencanakan bagaimana alat peraga itu dapat digunakan dan proses pembuatannya seperti apa. Nah, kemudian masuk ke dalam aksi, yaitu dengan mengeksekusi sehingga bisa terjadi alat peraga seperti ini. Alat peraga ini adalah alat peraga untuk menentukan kesetimbangan. Saya tambah lagi di sini 1. Jadi jumlahnya di sini 2 kelereng, yang di sini adalah 1 kelereng, kondisinya tidak setimbang. Nah, jadi bagaimana cara menentukan kesetimbangan? Sebuah kesetimbangan tidak hanya ditentukan dengan beratnya harus sama atau tidak sama, tapi dipengaruhi oleh gaya, ya, gaya untuk mendekati titik tumpu atau titik tengah. Nah, sekarang kita akan berikan benda yang berat ini sebuah gaya untuk mendekati titik poros atau titik tengah. Kita berikan dorongan. Nah, ketika kita lakukan dorongan untuk mendekati, posisinya adalah lebih dekat, benda yang berat lebih dekat kepada titik poros, sedangkan benda yang lebih ringan dia lebih jauh. Nah, tapi di sini terjadi kesetimbangan. Nah, jadi kita bisa dapat simpulkan bahwa kesetimbangan itu tidak hanya ditentukan oleh berat suatu benda, tapi ditentukan oleh gaya. Pada kali ini akan saya jelaskan bagaimana cara menggunakan alat peraga ini. Alat peraga ini adalah alat untuk menentukan kesetimbangan. Ya, ini saya sudah ikat dengan sebuah tali. Di sini benda ini berada dalam posisi seimbang atau kesetimbangan, ya, di mana tidak terjadi kemiringan di antara satu sisinya, ya, salah satu sisi tidak terjadi kemiringan. Nah, kemudian cara menggunakannya adalah kita melakukan perbandingan jika kita kasih salah satu tempat ini dengan satu benda, atau saya menggunakan kelereng. Nah, di sini ketika benda yang ini kosong, yang ini ada bendanya, dia terjadi kemiringan. Ini artinya kondisi tidak setimbang, ya. Kelereng ini adalah bebannya atau beratnya adalah sama. Saya taruh lagi di sebelah. Nah, di sini terjadi kesetimbangan, di mana benda yang satu dengan benda yang di sebelahnya memiliki berat yang sama, makanya dia setimbang, dengan titik tengah berada memang benar-benar di tengah untuk mendekati jarak titik poros. Seperti itu cara menggunakannya. Baik, demikianlah penjelasan tentang alat peraga untuk menjelaskan tentang kesetimbangan. Salam sehat dan salam cerdas buat kita semua.